Aku hanya mendengar suara dingin, Xiao Yan keluar pada titik ini, Anda dapat melihat kecuali segel bintang 9 di antara alisnya, di mata yang terbuka dan tertutup kembali bintang ganda tiba-tiba muncul, avatar dewa asli dan dewa asli bergabung menjadi satu pada saat ini, semburan energi dan darah seketika dalam tubuh hanya ketika keduanya bergabung, seseorang dapat mencapai alam leluhur dewa asli. Biarkan kekuasaan punya aturan luka berdarah di tubuh besar itu sebenarnya mulai sembuh. Terlebih lagi, saya melihat di bawah kulit Xiao Yan dengan cahaya keemasan mengalir, energi pedang yang tajam tidak dapat lagi melukai siapapun, tubuh fantasi emas dapat mengubah daging dan darah menjadi substansi, sehingga memiliki pertahanan yang lebih kuat. Sosok Xiao Yan segera berubah menjadi ribuan kaki sebelum pedang raksasa itu jatuh, dia langsung mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah mereka bertiga. Xing Zuzi, kekuatan jari ini secara alami, ini beberapa kali lebih kuat daripada klon dewa asli jika digunakan sendiri. Jari-jari besar berputar dengan cahaya keemasan, dia meledakkan 3 orang dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Adapun pedang raksasa itu meluncur ke bawah saat menebas ke arah Xiao Yan, angkat telapak tanganmu untuk menangkapnya dengan keras. Pedang raksasa setinggi ratusan kaki pada saat ini, di bawah tubuh Xiao Yan yang tingginya beberapa ribu kaki, tampaknya tidak lagi begitu besar dan membebani. Dentang, saat menyentuh telapak tangan emas Xiao Yan, percikan terbang kemana-mana. Meskipun energi pedang yang ganas mengalir deras di sepanjang lengan Xiao Yan dan ke tubuhnya, bagaimanapun, itu adalah keabadian dewa tingkat kedua, ketajaman energi pedangnya masih sangat dahsyat itu sebenarnya di tubuh Xiao Yan, di mana cahaya keemasan mengalir menjauh dari tubuhnya. Tanda pedang yang dalam muncul meski darah dibiarkan mengalir keluar, namun dibandingkan dengan situasi tragis sebelumnya, cedera seperti itu Xiao Yan bisa sembuh hampir dalam satu tarikan napas. Tidak ada sama sekali sebaliknya, Xiao Yan meraih pedang raksasa itu, tangan satunya sudah mengepal dengan 5 jari, kemudian pedang itu mengenainya dengan keras tiba-tiba, pedang raksasa itu ditumpahkan oleh tangan emas runtuh inci demi inci, dan jari pembunuh bintang Xiao Yan sangat kuat. Mereka bertiga mengambil tindakan pada saat yang sama, melompat dari udara ke peron. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dibandingkan dengan kemudahan Xiao Yan untuk menolak tuduhan tersebut, ketiga orang tersebut membayar harga yang lebih besar, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya dan merupakan dewa asli alam leluhur. Pantas saja kamu berani sombong, salah satu dari mereka langsung berteriak. Xiao Yan mencibir saat mendengar ini, saya pikir orang-orang ini tidak mempunyai jiwa, jika ada jiwa apapun yang terjadi, kita harus menemukan cara untuk mencari jiwa mereka. Hadapi ejekan ini secara alami, hal itu tidak akan menimbulkan gangguan psikologis apapun pada Xiao Yan. Bagaimanapun, ini adalah keberadaan yang terjebak dalam waktu. Apa yang mereka katakan tidak masuk akal, sekarang Xiao Yan hanya ingin menyingkirkan mereka, secepatnya sedangkan untuk jari pembunuh bintang, ia tidak dalam kondisi terkuatnya. Kekuatan jari Zuxing bergantung sepenuhnya pada tubuh Xiao Yan, jika kedua orang ini sama-sama abadi dari dewa tingkat kedua, secara logika, dia seharusnya berada pada level yang sama dengan pria jelek itu. Tetapi ketika menghadap saya, Zhu Xingzi, saya dengan jelas menyadarinya tampaknya mereka kesulitan menghadapinya, ini juga tingkat kedua. Bagaimana kesenjangan kekuatan ini bisa begitu besar? Kecuali, kekuatan pria jelek sama sekali bukan level kedua. Jika tidak, setelah saya menerobos alam leluhur dewa asli, Anda harus bisa melawannya, Xiao Yan sedikit mengernyit. Memikirkan kembali saat saya pertama kali datang ke dunia kuno, keabadian dan iblis itu berarti jatuh ke dalam fantasi yang sangat nyata. Sampai saya datang ke sini masih dalam ilusi,
sepertinya semuanya ada di sini. Itu semua membuat Xiao Yan merasa itu tidak nyata. Ketiganya tampak jelek. Jari ini sepertinya membuat mereka marah. Tiba-tiba, ketiganya memancarkan aura keagungan. Ekspresi yang terlihat seperti dia ingin mati bersama Xiao Yan. Xiao Yan sebelum mereka bertiga mengambil tindakan, ambil saja beberapa langkah ke depan, 7 langkah mengejutkan Tuhan yang kokoh melimpah dan menutupi langit. Keterampilan bertarung seperti itu kekuatannya sebenarnya sedikit lebih kuat dari Star Zhu Zi sebelumnya. Segera, mereka bertiga mulai terlihat sedikit malu. Kekuatan tingkat kedua tidak lebih dari itu, maka pertempuran harus berakhir. Setelah mengambil tindakan 2 kali, Xiao Yan sedang menguji, hanya ingin melihat apakah keduanya punya keberatan. Dilihat dari kemampuan bertarungnya, bukannya dia menyembunyikan kekuatannya, yang benar-benar menyembunyikan kekuatannya adalah pria jelek itu, bukan kedua orang ini, jadi itu bisa dibuktikan Xiao Yan sebenarnya memiliki kemampuan bertarung level kedua. Tapi bukan berarti pria jelek itu menyembunyikan kekuatannya. Bahkan jika itu juga merupakan keabadian dewa tingkat kedua pada tingkat yang sama, faktanya, ada 3, 6 atau 9 level, ada yang kuat dan ada yang lemah. Mungkin kedua orang ini berada di level kedua. Ia dianggap lemah, namun pria jelek justru sebaliknya. Milik tingkat kedua dari keberadaan yang sangat kuat, meskipun tubuh fisik telah mencapai keabadian Tuhan, masih ada kesenjangan besar dalam bidang dewa ini. Oleh karena itu, tidak mungkin membuat penilaian yang akurat. Sosok Xiao Yan bergerak, 82 kepalan tangan dewa dipenuhi dengan cahaya keemasan yang mengalir deras. Tubuhnya tiba-tiba besar dan terkadang kecil. Hal ini menyebabkan ketiga angka tersebut dengan cepat mulai runtuh. Di bawah tangan emas, 3 sosok ditembak mundur satu persatu, semuanya diiringi dengan suara retakan tulang yang berasal dari tubuh fisik. Bagaimana tubuh mereka bisa menahan kekuatan tinju Xiao Yan? Untuk melenyapkan keabadian Tuhan, kita harus memimpin dalam mengalahkan tubuh fisik mereka. Setelah menghabiskan kekuatan abadi sebanyak mungkin, hingga kecepatan pemulihan turun tajam, benar-benar dalam situasi yang menyedihkan, biarpun ketiganya bergabung, akan sulit bersaing dengan Xiao Yan. Kecuali kepalan tangan yang dipenuhi cahaya keemasan, dari waktu ke waktu diselimuti api dan guntur, keganasannya terbukti dengan sendirinya, namun, kekuatan ini hanya kurang dari 50%. Ketiganya berlumuran darah, dan 4 mata Raja Iblis bermata 4 ada darah di mana-mana, dan itu terlihat sangat tragis. Para dewa asli, jangan terlalu sombong di dunia yang luas, Anda tidak dapat melarikan diri, ketiganya berada di ujung tambatan mereka. Xiao Yan terlalu malas untuk memperhatikannya. Sosok yang melompat keluar mengayunkan tinjunya, kemudian dia berencana untuk melakukan pukulan terakhir dan melenyapkan mereka bertiga sepenuhnya. Kemudian sempurnakan dengan hati api itu, akan melenyapkan keabadian ketiga dewa tersebut. Ledakan, tinju cahaya keemasan juga seperti jurang di langit, mata ketiga orang itu menghalangi langit dan matahari, sepertinya aku sudah tidak bisa menahan diri lagi. Padahal mataku penuh ketakutan. Mungkin itu tidak nyata sama sekali, jadi ketika menghadapi kematian, hanya dengan begitu Anda akan merasa bahwa Anda berbeda dari orang-orang yang benar-benar ada di dunia nyata. Tepat ketika Xiao Yan sedang mengamati ekspresi ketiga orang itu, tinju dilempar. Tiba-tiba terjadi kejutan mendadak. Bang! Dampak tak kasat mata melanda. Pukulan itu melayang beberapa meter dari mereka bertiga. Ada kekuatan yang dahsyat, dia benar-benar memblokir pukulan Xiao Yan. Di bawah tinju Xiao Yan, sesosok tubuh muncul di saat yang sama, hati Xiao Yan tiba-tiba menegang. Karena dalam lingkup jiwa alamnya satu demi satu nafas muncul, Xiao Yan terkejut. Dia juga bisa melihatnya melalui penglihatan sekelilingnya. Berbagai sosok muncul di sekitarnya. Dibandingkan dengan ekspresi Xiao Yan,
si bungkuk Lantian dan 4 orang lainnya ekspresi mereka semakin ketakutan. Iblis tak berwajah di depan kita belum terpecahkan dan sosok-sosok ini muncul di sekitar mereka sepertinya mengenalinya.